kilometer 4 Palembang, FM 92,4 MHz. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di suasana pagi hari ini untuk edisi Rabu 2 November 2022. Pukul 8 waktu Indonesia Barat kita berjumpa dalam Dialog Lintas Palembang Pagi. Nah, di Dialog Lintas Palembang Pagi untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Palembang sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Kolonel Kaf Rohyat Hapi ya, Arianto Esos MM. Beliau adalah Kapendam 2 Sriwijaya. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Iya, Pak Waalaikumsalam Rohyat. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, kita berjumpa di pagi hari ini Pak ya, di Dialog Lintas Palembang Pagi, membahas tentang tema kita adalah mengenai TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Kita jadi juga nanti akan mengundang tentunya para penelpon, tentunya pendengar kita melalui telepon di 0711369977 atau bisa mungkin bertanya langsung dengan narasumber melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 79279090. Nah, ini saya panggilnya Pak Rohyat ya. Pak Rohyat aja. Oke, Pak Rohyat aja. Oke, Pak Rohyat, ini menarik sekali ya. TMMD, ini bentuknya singkatan ya. Mungkin tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui nih, apa sih kepanjangan dari TMMD itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak, apa yang dimaksud dengan TMMD? Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya TMMD ini kegiatan dari TNI Manunggal Membangun Desa ini sudah sejak lama. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan sejak dahulu, dari mulai istilahnya adalah AMD, ABRI Masuk Desa, kemudian TMD Tentara Masuk Desa, dan sekarang ini namanya TMMD, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa. Oke. Iya Mbak. Oke, baik. Jadi artinya ini sudah lama ya Pak ya? Sudah lama Mbak. Sudah lama. Kalau kita pengen tahu sejarahnya sejak kapan ini Pak TMMD ini berlaku begitu? Ini untuk TMMD ini berlaku ini sebenarnya sejak mungkin sekitar mulai dari berdirinya TNI mungkin di era-era tahun 80-an sudah mulai ada Mbak. Ini kegiatan TMMD. TMMD ini merupakan suatu wujud operasi bakti TNI Mbak. Oh, wujud operasi TNI. Operasi bakti TNI yang namanya operasi bakti TNI yang merupakan program terpadu yang merupakan lintas sektoral antara TNI, kementerian lembaga pemerintahan non kementerian dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya yang dilaksanakan secara integrasi Mbak, terintegrasi. Bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, miskin atau terisolasi atau terpencil, daerah-daerah perbatasan atau daerah kumuh, perkotaan serta daerah lain yang mungkin terkena akibat bencana. Oke, gitu, terkena akibat bencana. Artinya di sini bentuk bakti daripada TNI itu sendiri dan betul. TNI hadir di tengah-tengah masyarakat. Hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Oke, nah kita tertarik di sini kan tema ataupun topik kita adalah mengenai TMMD adalah tentunya dedikasi terbaik membangun NKRI. Nah, dikaitkan TMMD ini tadi, apa korelasi TMMD ini dengan dedikasi terbaik membangun NKRI, Pak? Terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya TMMD ini merupakan program terpadu lintas sektoral. Jadi tidak hanya TNI saja yang melaksanakan kegiatan di sini. Di situ ada bergabung atau keterkaitan dengan kementerian, lembaga pemerintahan. Nah, jadi termasuk juga dari TNI Polri,
lembaga pemerintahan dan pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya termasuk masyarakat, mahasiswa itu bekerja bersama-sama dalam program ini, dan ini merupakan dedikasi yang terbaik membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kerjasama seperti apa tadi Bapak sempat dikulik katanya adanya kerjasama antar lembaga-lembaga begitu dan juga masyarakat. Kerjasama seperti apa yang tentunya dilakukan untuk bisa tentunya menjalin kerjasama yang baik ini untuk membangun NKRI bersama-sama. Ya, kerjasamanya itu di mana di dalam pelaksanaan TMMD ini kan sebenarnya sasarannya ada 2, Mbak. Ada 2, apa ada saja 2, itu Pak? yaitu sasaran fisik dan sasaran non fisik. Nah, fisik. kalau kita bicara dengan sasaran fisik, di mana sasaran fisik kita itu yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan seperti fasilitas umum, kemudian pembangunan fasilitas sosial, sarana prasarana. Seperti fasilitas pembangunan fasilitas umum misalnya, seperti pembukaan jalan, perbaikan jalan, pembuatan perbaikan jembatan, saluran air, irigasi dan sebagainya, termasuk rehab rumah tidak layak huni. Nah, itu juga termasuk sasaran fisik. Kemudian pembangunan fasilitas sosial seperti rumah ibadah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu adalah sasaran non fisik. Di mana sasaran non fisik itu kita memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu baik sosialisasi tentang bela negara, wawasan kebangsaan, tentang pertanian, perikanan, tentang narkoba dan sebagainya, Mbak, tentang kesehatan. Nah, dari sasaran-sasaran tersebut, maka disitulah bentuk kerjasamanya kita dengan instansi lain. Nah, misalnya seperti pembangunan fasilitas umum nih, berarti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mungkin di bidang PUPR dan sebagainya itu, Mbak, untuk bekerja sama untuk pembangunan fasilitas itu. Kemudian di bidang penyuluhan seperti penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Nah, kita bekerja sama dengan dinas kesehatan. Begitu pula dengan di pertanian juga kita bekerja sama dengan dinas pertanian. Nah, semacam itulah kerjasamanya. Jadi ada kerjasama antara TNI, Polri dengan seluruh instansi yang ada di situ. Nah, yang non fisik tadi artinya pemberian wawasan kepada masyarakat tadi wawasan, ya, Pak, kebangsaan segala macam gitu ya. Iya, Oke. Nah, ini kan terkait dengan kegiatan daripada TMMD sendiri, Bapak. Ini ada payung hukumnya? Ada. Apa ini ada. Pak payung hukum? Jadi payung hukumnya yaitu kita berdasarkan peraturan Panglima ya TNI nomor Perpang 23 4 2008 tanggal 30 April 2008 tentang tugas dari TNI Manunggal Membangun Desa. Kemudian juga ada keputusan Kasat nomor Cap 900 12 Romawi 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang petunjuk pelaksanaan program dan anggaran TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2022 sublampiran H tentang bidang teritorial. Itu salah satunya. Nah, itu sudah secara payung hukumnya ya Pak ya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang bahwa TMMD ini ada 2 sasaran nih Mbak Liti. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Nah, terkait dengan fisik tadi misalnya pembukaan jalan, jalan begitu ya Pak ya. Kemudian pembangunan jalan, pokoknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Ini daerah-daerah yang terisolir, terpencil begitu Pak? Iya, termasuk daerah yang terisolir, daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau. Jadi dalam penentuan sasaran ini Mbak, ini bukan berarti yang menentukan TNI, tapi ini sebenarnya suatu program yang penentuan sasaran-sasaran itu merupakan bottom up dari bawah. Bottom up dari bawah. Artinya laporan. Ya, jadi dari masyarakat awalnya dari kesulitan masyarakat. Masyarakat kemudian dia berbicara kepada Babinsa atau Koramil setempat. Diadakanlah mungkin kalau kita ketahui di pemerintahan itu ada musrenbang, tingkat desa, kemudian dibicarakan lagi di tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten. Akhirnya dari pemerintah daerah kabupaten memutuskan bahwasanya wilayah ini yang menjadi kesulitan masyarakat harus kita selesaikan, harus kita bangun secara bersama-sama. Nah, muncullah sasaran itu, Mbak. Sasaran fisik itu. Jadi itu bottom up. Nah, top down-nya dari kita,
Dari hasil musyawarah itu langsung kita jadikan sebagai tujuan untuk sasaran kita. Nah, untuk sasaran-sasaran ini tentunya dalam pembuatan programnya sendiri Iya. TMMD ini Pak ya, itu dibuat secara setiap tahun atau seperti apa nih Pak? Setiap tahun kita Setiap dibuat. tahun, Ya, oke. dalam 1 tahun ini Berapa untuk kali? 3 kali kita 3 melaksanakan. kali melaksanakan. 113, TMMD ke 113, TMMD ke 114 dan TMMD ke 115 yang sekarang ini Sekarang, kita laksanakan. Oke, yang 115 yang 115 sekarang. yang sekarang ini. Oke, baik. Pendengar, bagi Anda yang ingin mungkin bertanya langsung dengan narasumber kita, silakan saja di line telepon 0711 369977. Mungkin bisa berupa keluhan juga bagi masyarakat terpencil begitu ya Pak ya. Ya, Kalau seandainya ada yang ingin disampaikan, silakan saja melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 7927 9090. Nah, kembali kepada tadi bahwa TMMD ini 2 sasaran katanya, fisik dan non fisik. Fisik tadi sempat disinggung bahwa tentunya yang berkaitan dengan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Iya. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira Pak ya. Iya. Kalau di dalam tentunya pembangunan itu sendiri dalam programnya. Iya. Oke, nanti kita terima dulu ya. Oke, kita terima dulu, ada yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Adia. Iya, dengan Pak siapa? Pak Asari? Pak Sari di Sekayu. Pak Asari di Sekayu. Silakan Pak Asari bertanya langsung dengan tentunya narasumber kita. Ini Pak, kita bisa nggak, kita kan ada sebuah keluhan kan, Ya, keluhan, oke. ya kan, melapor kepada apakah kami kan atau di mana saja tempat kita melaporkan. Oh, di mana tempat kita untuk melaporkan kalau seandainya ada keluhan begitu ya Pak ya? Iya, ya. Keluar tentang apa dulu? Nah, tentang apa dulu nih Pak? Kita kira-kira keluhannya Pak tentang Masalah pembangunan. jalan kan, apa masalah budak-budak liar nakal kan, apakah sabu gitu. Oke, baik Bapak. Oke, bisa ditangkap. Terima kasih Pak Asari. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ashari di Sekayu nih Pak. Jadi Iya. beliau bertanya katanya, bagaimana nih kalau ingin menyampaikan keluhan? Iya. Kemana kami harus menyampaikan keluhan? Misalnya terkait apa tadi? Iya. Misalnya pembangunan jalan, kemudian juga katanya terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja nih. Oh, Ya, narkoba atau segala gitu. macam, kurang lebih seperti Iya. itu. Ke siapa kami harus melaporkan? Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Jadi kalau ada masyarakat ada keluhan-keluhan semacam itu bisa disampaikan melalui, kalau di TNI ada Babinsa, kami yang berada di tempat di situ. Nah, bisa disampaikan apa yang menjadi kendala di masyarakat, mungkin ada jalan yang kurang bagus atau kesulitan dalam dalam membawa hasil pertanian dan sebagainya, bisa dikeluhkan kepada Babinsa. Termasuk juga ada kenakalan-kenakalan remaja di kampung situ, bisa disampaikan ke Babinsa. Nanti Babinsa akan bekerja sama dengan Babin Kamtipmas yang di wilayah itu untuk melaksanakan penyuluhan atau memberikan pencerahan kepada mereka. Memberikan edukasi begitu nah, ya, Pak ya? berupa edukasi. Nah, itu yang saya katakan tadi, salah satunya sasaran dari TMMD itu sasaran non fisik tadi. Nah, memberikan penyuluhan, memberikan ini kepada mereka itu. Nah, Oke. demikian, Pak. Ya tadi Pak Asari yang ada di Sekayu. Nah, sekarang kita beralih ada dari WhatsApp Pro 1 nih ya Pak ya. Iya. Ada yang masuk di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Bu Wati dari Dusun Lubuk Tunggal katanya. Iya. Mau tanya nih Pak katanya, apa kriteria daerah yang bisa diadakan TMMD? Iya. Kriteria daerahnya itu seperti apa nih Pak? Begitu pertanyaan dari Bu Wati Iya. di Dusun Lubuk Tunggal. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih. Kriteria untuk daerah yang bisa dijadikan sasaran TMMD, yang pertama daerah tersebut seperti yang disampaikan tadi ya, daerah-daerah tertinggal atau daerah-daerah perbatasan, terisolir, terpencil gitu. Kemudian di mana fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu betul-betul sangat dibutuhkan gitu. Sangat urgensi. Sangat betul ya? urgensi sekali Urgensi gitu. sekali. Nah, akan tapi mungkin pemerintah daerah keterbatasan gitu untuk melaksanakan pembangunan ke arah situ. Nah, itu bisa diusulkan untuk untuk diadakan TMMD ke sasaran tersebut. Ke sasaran Gitu. tersebut ya. Contoh nih ya Bu ya. Pada TMMD ke 113 itu ada suatu daerah desa itu tidak ada air Bu. Jadi Tidak ada mereka air. mereka harus mencari air itu sampai dengan 1 kilo, harus
mengambil air kembali lagi, istilah Jawanya itu ngangsu gitu ya. Ngangsu. Nah, bolak-balik. Nah, dari kesulitan masyarakat itu, masyarakat melaksanakan komunikasi ke Babinsa, kemudian ditanggapi oleh Babinsa, kemudian diajak ke Koramil, ke desa, ke camat untuk dibahas untuk pembangunan saluran air. Nah, akhirnya dijadikan sebagai sasaran TMMD, yaitu mengalirkan air dari sumber sampai ke tempat pemukiman masyarakat kurang lebih 4 kilometer. Jadi 4 kilometer, karena kalau kita buat sumur bor juga nggak keluar di situ. Nah, akhirnya kita alirkan air sejauh 4 kilometer. Nah, itu merupakan suatu terobosan 4 kilometer, sehingga saat ini desa tersebut sudah tidak ada kesulitan untuk mencari air. Nah, semacam itulah yang Jadi dijadikan. terlihat juga dari urgensi daripada kebutuhan masyarakat betul, itu kebutuhan ya Pak? masyarakat ya, gitu. Contohnya kali jalan lagi, mungkin dia kalau mengeluarkan hasil pertaniannya, dia harus berjalan sampai berpuluh-puluh kilo. Padahal sebenarnya kalau dibuatkan jalan pintas, dia bisa menghemat sampai 5 kilo lebih. Nah, contohnya seperti yang ada di Oki itu. Nah, dia bisa menghemat sampai dengan 5 kilo. Nah, itu kan suatu memberikan kemudahan kepada masyarakat, suatu urgensi juga, dan masyarakat sangat senang dibuatkan semacam itu. Nah, salah satunya semacam itulah, Mbak. Oke, baik. Gitu. Kita kembali ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan tadi, Pak ya. Ini kan terkait tadi program TMMD itu adalah tentunya membangun jalan ataupun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ketika sudah dibangun nih, Pak. Ketika sudah bangun, untuk pemeliharaannya apakah masih tentunya dilakukan oleh TNI sendiri, atau kalau misalnya kayak pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor begitu kan, Pak? Habis di situ ya udah habis kayak gitu kan. Nah, kalau ini pemeliharaannya seperti apa, Pak? Kalau pemeliharaannya setelah pembangunan itu selesai, pembangunan tersebut akan kita serahkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah untuk perawatan dan sebagainya kita kembalikan kepada pemerintah daerah. Gitu. Jadi artinya kembali kepada pemerintah daerah. Gitu. Termasuk kalau misalnya kalau kita membangun rumah yang tidak layak huni, ya kita kembalikan lagi kepada pemilik untuk pemeliharaannya. Yang jelas kita sudah membuatkan sesuai dengan spek, dan itu pun kita dalam membangun itu tidak hanya sekedar membangun, tetap diawasi. Pada pengawasan, baik dari pengawasan internal dari TNI Angkatan Darat, dari Mabes TNI, dari Kemhan, nah, termasuk juga dari pemerintah daerah dan pusat. Kita pada waktu pelaksanaan kita akan diadakan pengawasan gitu. Nah, ini tadi sempat Bapak menyinggung bahwa apa yang menjadi program daripada TMMD ini sendiri itu merupakan laporan dari bawah gitu ya, Pak? Dari bottom up tadi gitu ya. Nah, dari bawah sampai dengan akhirnya ke atas untuk bisa direalisasikan. Betul. Itu membutuhkan waktu berapa lama agar bisa terrealisasi begitu, Pak? Untuk terrealisasi tersebut, makanya kan karena program TMMD ini dilaksanakan setiap tahun, maka untuk program yang tahun berikutnya sudah dibicarakan di tahun ini. Nah, artinya yang dilaksanakan tahun ini yang dari tahun kemarin. Nah, demikian. Jadi perencanaan itu matang gitu. Jadi betul-betul matang sekali sampai dengan kita melihat awalnya mulai dari musrembang tersebut, dari musrembang tingkat desa, tingkat camat, kemudian sampai di pemerintah daerah, kabupaten, kota. Nah, setelah itu ada terbentuklah tim. Tim ini terbentuk untuk melaksanakan pengecekan bener enggak di mana tempat sasarannya. Bersama-sama. Jadi simsalabim aja gitu, Pak, Enggak bisa. Jadi dia langsung turun, tim itu ngecek, kita akan membuat jalan ini. Kita tanya dulu bagaimana riwayat tanahnya, ini milik siapa. Terus kita runtut sampai dengan ukurannya berapa yang akan kita bangun, kita panggil. Agar tidak terjadi sengketa gitu ya, Pak ya? Betul. Termasuk apabila mungkin ada lahan masyarakat yang terkena jalan dan sebagainya, itu sudah kita diskusikan dan sudah atas persetujuan dari masyarakat tersebut mengizinkan, dan ada surat-suratnya administrasi lengkap untuk sehingga sah untuk kita lakukan suatu pembangunan. Sah untuk langsung dieksekusi begitu ya, Pak? Iya. Jadi ada tahapannya, Mbak. Ada tahapan-tahapannya. Kita pengen tahu lagi nih, Pak, untuk mekanisme daripada penyelenggaraan TMMD ini seperti apa? Mekanismenya. Jadi tadi sebenarnya mekanismenya mulai dari rapat-rapat itu, Mbak ya. Nah, setelah ada, kemudian sudah dibuatkan suatu perencanaan dari pemerintah kota, kabupaten. Nah, kemudian Dandim, dalam hal ini Dandim sebagai dan Satgas
Dan Satgas. Dan Satgas TMMD itu Dandim. Nah, Dandim membuat laporan kepada Kodam dalam hal ini. Dari Kodam akan menghimpun dari tiap-tiap kodim, kemudian dilaporkan ke Mabesat. Nah, sampai Mabesat dikumpulkan lagi, dilaporkan lagi kepada Mabes TNI, kemudian dibuatlah suatu perencanaan. Nah, itu tahapannya semacam itu. Nah, di dalam pelaksanaan itu sendiri ada peran dari pemerintah daerah juga berkaitan masalah pembiayaannya. Pembiayaan. Pembiayaannya ini pun dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah yang setelah menghitung semua dianggarkan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah daerah. Tentunya sesuai dengan persetujuan yang sudah disetujui oleh DPRD tingkat daerah. Gitu. Oh, artinya tentunya untuk ini kembali kepada Ya. kepo. Ya, Kita ya. kepo nggak apa-apa Iya, ya Pak ya, iya, nggak terkait apa-apa. dengan anggaran gitu ya, Iya, terkait dengan iya. anggaran tadi. Memang ini sempat saya pengen tanyakan ini anggarannya dari mana? Iya. Oh, ternyata dari pemerintah Pemerintah daerah. Jadi kita Iya. sebagai tentunya bentuk tentunya peran daripada Peran, TNI itu sendiri iya. adalah pelaksana untuk melaksanakan hal tersebut ya Pak. Mutu pelaksana, betul. Kita sebagai pelaksana. Jadi hanya pelaksana saja, itunya dari pemerintah daerah. Makanya dari awal, awal perencanaan itu kita sudah sama-sama ini dari pemerintah daerah, TNI, Polri yang turun ke bawah ini selalu bersama-sama. Jadi perencanaan itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, itu yang dikatakan tadi Akan menjadi tanggung jawab bersama tanggung jawab juga. sama juga. Nah, Oke, gitu. ya. Pembiayaannya memang dari pemerintah Pemerintah daerah. daerah. Nah, Oke. makanya akan ada tahapan setahun itu, Mbak. Nah, jadi dibicarakan betul oleh pemerintah daerah melalui DPRD-nya ACC, Ketok Palu, keluarlah anggaran itu. Nah, dikerjasamakan dengan TNI. Demikian, Mbak. Nah tadi adanya kerjasama antar instansi begitu ya Pak Iya. ya. Nah ini melibatkan masyarakat atau tidak Pak tentunya dalam pembangunan hal tersebut Pak? Sangat-sangat melibatkan masyarakat. Artinya gotong royong. Artinya gotong royong. Kita sebenarnya TMMD ini banyak sekali manfaatnya, Mbak. Iya, apa saja nih manfaatnya? Manfaatnya, Mbak ya, kita ingin memupuk kembali semangat kebersamaan. Kebersamaan. Nah, kebersamaan di wilayah atau di daerah, menimbulkan kembali rasa gotong royong. Kenapa? antar Apakah itu sudah masyarakat. mulai luntur Bapak? Nah, sekarang ini dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, mungkin orang lebih cenderung pada Sibuk pada gadgetnya masing-masing. gadgetnya gitu ya. masing-masing gitu. Mungkin sama tetangga aja kagak kenal kan Iya, gitu. siapa lo gitu ya, siapa Pak. lo kan gitu. Tapi dengan kegiatan ini Iya, TMMD kita ajak mereka bersama-sama. Ini loh fasilitas umum punya kita sama-sama. Ayo Iya. sekarang kita bangun, nanti kita jaga, kita rawat juga sama-sama. Sama-sama. Nah, ini karena untuk kepentingan bersama-sama juga gitu. Jadi akhirnya menjadi sebuah tugas bersama begitu Tugas ya Pak ya? bersama gitu. Oke, kembali nih dalam setiap perealisasian Pak. Iya. Perealisasian sebuah kegiatan itu kan pasti ada kendala. Iya. Nah ini yang pernah dihadapi kendalanya seperti apa nih Pak? Di lapangan, Iya. misalnya kalau kita membuat suatu program TMMD, kemudian kita lihat ini pembangunan fasilitas, karena memang di TMMD itu kan dibatasi waktu, Mbak, dibatasi waktu kurang lebih 30 hari. Nah, kalau kita lihat 30 hari ini ndak bisa selesai, kita maju ke depan atau disebut dengan pra. Nah, ada pra TMMD. Nah, sehingga pada waktu kita memasuki ke waktu pembukaan sampai dengan penutupan itu fasilitas pembangunan selesai. Kemudian yang menjadi kendala di sini mungkin yang pertama adalah kendala cuaca memang. Kendala cuaca. Yang kadang hujan, kadang ini. Nah, itu menjadi suatu kendala. Nah, sehingga para komandan satuan atau komandan satgas ini harus pandai-pandai membaca situasi. Nah, disitulah dia harus pandai-pandai membaca situasi, bagaimana caranya beberapa program yang sudah ditentukan ini bisa selesai tepat pada waktunya, dengan melihat dari berbagai macam hambatan yang ada di depan. Nah, itu dia nanti sudah merencanakan. Itu hambatannya diantaranya yaitu masalah cuaca, kemudian Komplain dari masyarakat ada Pak? kalau komplain sudah tidak ada lagi, malah Sudah masyarakat itu malah seneng. Sama-sama ya. Sama-sama katanya. gitu, ya. Jadi artinya apa yang menjadi kebutuhan mereka memang benar-benar Iya, terrealisasi iya, gitu ya. karena sudah diawali dari bottom up tadi itu. Karena kan keinginan mereka itu. Iya, Nah, kita kan memfasilitasi, ayo kita ini kerjain sama-sama yuk gitu. Mereka enggak ada ini. Nah, terkadang juga karena kerjanya ini bersama dengan masyarakat. Iya.
kendalanya kita ya karena masyarakat juga kan punya pekerjaan, Mbak. Dia harus kerja juga kalau pagi sampai siang kan. Nah, akhirnya teknik dari para dan Satgas ini ya kita membuat sip-sipan lah. Mungkin RT ini hari ini, RT ini hari ini, nah dan seterusnya. Jadi kegotong royongannya jadi per Kegotongannya RT begitu ya Pak ya? gitu Mbak. Jadi terus berkesinambungan terus gitu. Oke. Baik Bapak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Apalagi kita akan bahas Air dan sungai Gimana? memilih melebarkan jalannya. Ini Seakan mau untuk berkata, tempat-tempatnya, "Ini Mbak." tempat aliran Tempatnya ya. kami. Ya di mana saja. Beginilah jika Boleh. alam bicara dengan caranya sendiri. Terus, Tapi manusia nah terus selalu salah satunya sulit juga ada memahaminya. lomba jurnalistik loh Mbak. disampaikan oleh Radio Republik Nah ada Indonesia. lomba-lomba juga nanti bisa ditanyakan karena kebetulan kita orang penerangan. ada lomba jurnalistiknya juga. Ya ini yang melibatkan dari dan Satgas, lomba dan Satgas termasuk juga wartawannya yang dilombakan. Wartawan yang dilombakan. Nah, ini. Bagi Dari sebagian wartawannya orang apa yang Indonesia, dilombakan? kurang Yang lengkap dilombakan rasanya, ya, makan dia tanpa sambal. ada Tapi kategorinya, tahukah Mbak. Anda, Nah, sejak kapan dia nanti sambal hadir dalam baik kuliner dari kita? media Menurut elektronik, berbagai online sumber, maupun konon cetak. pada masa Ini termasuk penjajahan juga dalam Belanda, dalam sambal Iya. diciptakan oleh salah Dalam satu dalam pemilik program Rusia TMMD itu yang sendiri. tidak diketahui Nah, itu. namanya. Nanti Pada dijelaskan masa aja itu, program-programnya para apa saja, pelayan Pak. berlomba-lomba Tadi menyajikan mungkin ya. kuliner Iya. Bukan yang cuma bisa sekedar menggugah fisik dan selera untuk Non fisik, menemukan nah salah majikan. satunya juga ada Niat lomba tersebut, ini seorang pelayan untuk mencucurkan cabai, apa kemudian mempublikasikan ditambah ini garam sebagai teman-teman rasa dari tambahan. media juga Secara akan menunjukkan dilombakan. makanan tersebut ternyata Gitu. disukai Dengan beberapa kriteria karena nanti bisa saya membuat jelasin. mata sang majikan Kriterianya. terbelalak Iya. akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara kita Dialog Lintas Palembang Pagi, masih membahas tentang TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI. Kita masih bersama Bapak Kolonel Kavaleri ya, Iya, betul, Mbak. Bapak Rohyat ya, Iya. Pak Rohyat Happy Arianto SOSMM. Beliau adalah Kapendam 2 Sriwijaya. Banyak sekali sudah yang tentunya kita bahas, tentunya ini yang bisa mengedukasi masyarakat begitu ya Pak ya, Iya. tentang bagaimana peran dan juga fungsi daripada kegiatan TMMD itu sendiri bagi masyarakat. Iya. Nah kembali kita tergelitik untuk bertanya nih Pak ya, mengenai tentunya program-program seperti apa saja yang dilakukan oleh TMMD. Tadi kata Bapak ada yang bersifat fisik, Fisik, kemudian non fisik. non-fisik, ya. Selain itu apa lagi nih Pak? Program dari TMMD tadi sudah saya jelaskan ada program fisik, non fisik, dan salah satunya juga di situ ada program yang disebut untuk memberikan semangat untuk pelaksanaan TMMD, karena tadi saya sampaikan bahwasanya TMMD ini bukan TNI saja tapi seluruh instansi, bahkan seluruh masyarakat, seluruh komponen bangsa terlibat di sini. Nah, di situ ada yang disebut sebagai program lomba karya jurnalistik. Lomba Nah, karya jurnalistik. ini, ya. Ini ini seperti Iya. apa lomba karya jurnalistik ini Pak? Iya. Nah, ini lomba karya jurnalistik ini ada beberapa kategori yang diperlombakan. Apa Yang saja? pertama kategorinya itu untuk kategori dan Satgas, Dan Satgas. Komandan Satuan Penugasan. Kemudian yang kedua adalah untuk wartawan. Wartawan. Nah, wartawan juga kita. Jadi rekan-rekan akan wartawan boleh nih ikut Oh boleh, partisipasi ya? boleh. Aha. Karena kebetulan juga dulu pada waktu saya masih menjabat sebagai Komandan Kodim, Iya. wartawan saya dapat juara 3 nasional. Masya Allah. Iya, Aha. akhirnya saya bawa wartawan saya itu sampai bawa ke Jakarta, Sampai bertemu ke Jakarta. dengan Kasat, bertemu dengan para pejabat-pejabat tinggi kita di Jakarta. Aha. Nah, kalau untuk yang saat ini yaitu kategorinya dan Satgas, di mana kategori ini penilaiannya yaitu pada dalam bentuk media elektronik
kemudian media online dan cetak. Oke, kita tahan dulu ya Bapak. Ya. Nampaknya sudah ada yang ingin bertanya. Oke. Kita sapa dulu, ada siapa ya? Oke, halo, assalamualaikum. Waduh, terputus ya. Iya. Oke, terputus ini tadi Pak Mamat ya yang ada di Gandus ya. Dicoba kembali Pak Mamat yang ada di Gandus. Oke, kita mungkin lanjut lagi sedikit Bapak. Untuk kategori dan satgas. Oke, ini sudah ada terhubung kembali. Oh ya. Yang mana nih, Mbak Dina? Ini ya. Oke, kita sapa. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Mamat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Pak Mamat ini Bu. Oke, Pak Mamat ada di Gandus ya? Ya, Pak Mamat di Gandus ya? Iya. Oke, silakan Pak Mamat pertanyaannya. Ya, ini Bapak Komandan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Mamat. Ya mau bertanya ini kemarin kan PMMD ada di Gandus. Mm-mm. Kira-kira kapan lagi ya ada di daerah kami ini? Mhm. Kami sangat apresiasi masyarakat, senang sekali kan dengan ada PMMD ini. Iya. Kira-kira kapan lagi ya ada di Gandus gitu ya? Kira-kira kapan lagi Bapak? Iya, Terus iya, iya. pembangunannya kan pembangunan jalan, terus ada pembangunan apa lagi gitu Bapak? Mhm. Iya. PMMD selanjutnya mungkin bisa dicanangkan di daerah kami lagi kayak gitu Bapak. Masyarakat Oke. sangat senang sekali. Sangat senang sekali dengan adanya tentunya Iya, program ini ya Pak ya? Iya. Itu Bapak. Iya. Oke, baik. Ibu. Baik Pak Ya, Mamat. itu saja Ibu. Iya, terima kasih. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih buat Pak Mamat yang ada di Gandus. Iya. Kata Pak Mamat TMMD sempat ada di Gandus kemarin Ya, katanya sempat ya, ada di ya, Gandus. benar. Kira-kira kapan lagi nih Pak katanya ada di Gandus gitu ya. Dan kira-kira pembangunannya apa lagi yang akan tentunya Iya. diberikan untuk masyarakat yang ada di Gandus begitu Pak. Oke, Silakan. terima kasih Pak Mamat. Jadi kalau mau dilaksanakan lagi, ya kita akan melihat lagi apa yang menjadi kesulitan masyarakat di daerah Gandus. Iya. Apabila itu memang layak dan perlu kita adakan pembangunan, kita masukkan dalam program TMMD, kita bisa, mungkin bisa pembangunan RLTH atau rumah tidak layak huni. Oh, Nah, oke. kita rehab. Kemudian juga mungkin di tempatnya Pak Mamat belum Sama ada pos kayak bedah kampling. rumah begitu ya, Pak ya? Betul, betul. Oh, bedah rumah. Nah, Oke. Haha. mungkin di tempatnya Pak Mamat belum ada pos kampling. Perlu dibangun pos kampling atau musola atau masjid atau gereja, bisa. Bisa. Nah, Oh, tinggal jadi tinggal laporannya. laporannya seperti apa. seperti apa, mulai dari tingkat desa, camat, itu dibawa oleh perangkat didampingi oleh Babinsa maupun dan Rambil serta Dandim setempat. Nah, itu bisa untuk dijadikan sebagai sasaran TMMD tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Oke, ini Iya. sudah ada yang akan bergabung kembali. Ada Pak Amir. Halo. Oke, Iya. terputus kembali. Dicoba kembali untuknya Pak Amir ya. Iya. Oke, lanjut kembali mungkin Ya. Pak. Untuk kategori tadi ya, untuk jurnalistik kan, untuk kategori dan satgas itu kategorinya adalah media elektronik, media online dan media cetak. Di mana persyaratan penilaiannya media ini khusus untuk dan satgas dulu. Ya, untuk produknya itu berupa media cetak, elektronik maupun online ini dengan bentuk figur ada Pangdam dan Rem dan Satgas TMMD, kemudian produknya dalam bentuk feature. Nah, Oke, feature ya. Ya. Oke, ditahan dulu Bapak. Ini Oke. sudah ada yang ingin gabung Iya, kembali ya. monggo. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Bu. Iya, dengan siapa nih Bapak? Dengan Pak Rahul Bu. Pak Rahul di mana Pak Rahul? Di Prabu Muli Bu. Prabu Muli. Silakan Pak Rahul pertanyaannya dengan tentunya narasumber. Halo Pak Komandan, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Rahul pertanyaannya. Ya, saya mau nanya ini. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, silakan. Nama Pak Rahul Ya, di Prabu Muli. ya. Iya, assalamualaikum buatnya Bapak Komandan. Waalaikumsalam Yang hadir di pagi warahmatullahi hari ini. wabarakatuh. Gini Pak, ya saya mau bertanya. Ya. Saya mau bertanya Bu. Memang zaman dulu saya waktu masih kecil-kecil juga ikutnya pembangunan kayak datangnya AMD itu ya. Ya, dulu AMD. Waktu pembangunan jalan aspal gitu kan. Ya. Nah, begitunya, wah
Nah saat sekarang ini kok nggak ada lagi jasa alat berat dari ABRI gitu ya, dulu TNI. Nah sekarang ini kepinginnya pembangunan itu dilanjutkan lagi di kawasan bapak-bapak petugas supaya lebih aman, tidak ada yang menyandak-nyandak jalan gitu ya Pak ya. Iya. Setelah itu juga mintanya dibantu kalau adanya lingkungan desa ini adanya pos-pos gitu ya, pos keamanan, pos dulu kalau nggak salah LPMD gitu Pak ya. Begitupun juga saya sering dekat sama Babinsa gitu Pak ya. Kepinginnya dilanjutkan lagi seperti dulu gitu loh Pak. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak Rahul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Rahul. Ini kita lanjut dulu Pak ya, kita tahan. Selanjutnya ada Pak Amir, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat silakan. Pagi Mbak Lydia. Pagi juga. Sehat Pak Amir ya? Ya, selamat pagi Pak Amir. Silakan Pak Amir. Iya, terima kasih. Jadi Pak Kapendam yang kami hormati, ya, ini sangat menginspirasi siaran kita, talkshow kita pagi hari ini. Bahwa yang dulunya namanya AMD rupanya sudah berganti namanya TMMD. Yaitu dengan tema dedikasi terbaik membangun NKRI. Ini saya ikuti talkshow kita pagi ini, sangat menginspirasi Pak. Ini bagus sekali Pak. Siapa yang tidak tahu segala sesuatu itu kalau sudah dikomandani oleh TNI, tidak ada yang nggak beres Pak. Terus terang bukan saya memuji-muji ini Pak. Apalagi saya ikuti tadi kiat-kiatnya adalah button up dari bawah ke atas. Ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat Pak. Nah tadi kata Bapak kalau ada keinginan dari orang-orang bawah ini, misalnya untuk membetuli saluran supaya airnya lancar dan lain sebagainya, itu harus lewat Babinsa Pak ya. Nah, ada nggak yang programnya jangka pendek, Pak? Artinya begini, Pak. Kalau misalnya kita laporkan bulan ini, ya kita gotong royongnya bulan depan, jangan untuk tahun depan ini dikerjakan tahun depan. Gitu. Itu terlalu lama. Masyarakat ini nggak sabar, Pak. Gitu. Kalau ada kemungkinan hal-hal yang begini, Pak, kami ingin sekali, Pak, di leading sektorin oleh seorang TNI, terang saja TNI itu Pak, kuat-kuat orangnya, badannya kekar-kekar. Jadi kalau dia jadi leading sektornya, sedangkan kami masyarakat yang membantu di belakangnya, saya kira nggak ada yang nggak tuntas itu Pak. Jadi terima kasih sekali Pak. Terima kasih Pak Amir. Pada pagi ini khususnya kepada RRI, dan sering-seringlah Pak, ini Pak, hal-hal seperti ini dipublikasikan lewat media elektronik ini Pak. Terima kasih RRI dan terima kasih kepada Bapak Kapendam. Terima kasih Bapak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amir. Nah ini mungkin ke Pak Rahul dulu. Dari Prabu Mulih katanya, dari zaman dulu katanya memang masa kecil dia tahunya AMD, ABRI masuk desa begitu ya. Sering katanya ada alat-alat berat begitu ya untuk bisa membangun desa seperti apa. Nah beliau minta kenapa kalau sekarang kok gak ada lagi begitu ya. Kemudian beliau minta, kalau dulu ingetnya katanya ada yang namanya pos-pos keamanan. Sekarang nggak ada. Kalau dulu namanya apa katanya LKMD begitu ya Pak ya. Pos kamling ya. Pos kamling ya. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini silakan langsung ditanggapi Pak. Terima kasih Pak Rahul yang berada di Prabu Muli. Jadi mungkin di wilayah Bapak belum ada lagi mungkin Bapak ya. Tapi kalau di wilayah lain itu sudah dilaksanakan. Jadi karena TMMD ini dilaksanakan setiap setahun sekali 3 kali. 3 kali. Bulan apa saja Pak? Untuk TMMD ini mulai di bulan Mei, tahun yang 113 itu di bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Kemudian di 114 itu di bulan Juli sampai dengan Agustus. Nah, kemudian 115 ini mulai tanggal 11 Oktober sampai 9 November. Nah, itu untuk di Kodam 2 sendiri ini kan kita membawai dari 5 provinsi. Mulai dari Bengkulu, Jambi, Lampung, kemudian Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Nah, ini kita laksanakan. Kalau di tempat Bapak belum ada, berarti kira-kira
di daerah Bapak apa yang menjadi kesulitan masyarakat bisa dilaporkan ke aparat setempat, kepada Koramil ataupun Kodim di setempat, dan seandainya seperti saya katakan tadi, memang kalau memang sudah layak untuk kita ajukan untuk program TMMD, kita akan ajukan. Nah sebenarnya ini menyambung tadi punyanya Pak Amir ini, Pak Bu. Amir, ya, Langsung saya jawab ya. Langsung, silakan Pak. Untuk kalau untuk pembangunan yang sifatnya bottom up dari bawah, sebenarnya tidak harus juga menunggu TMMD sih. Nah, karena program-program yang cepat itu pun ada sebenarnya. Yang jangka pendek. Jangka pendek ya. Yang penting Bapak bisa berkomunikasi baik dengan Babinsa setempat, dengan Danramil ataupun Dandim di situ. Seperti itu namanya disebut dengan karya bakti. Karya bakti. Nah, disebut sebagai karya bakti. Nah, nanti biasanya Pak Dandim atau Pak Danramil, Pak Dandim lah nanti menyampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, di daerah kami itu ada yang kayak gini. Misalnya jembatannya sudah putus, ini harus segera kita bangun karena ini salah satu akses ini yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, itu bisa. Nah, itu disebut dengan karya bakti. Karya bakti. Jadi karya untuk bakti. jangka pendek artinya Jangka pendek. ini karya bakti begitu karya ya, Pak, bakti. ya? Kalau yang TMMD ini kan program tahunan. Nah, gitu. Oke, Gitu, baik. Mbak. Ini ada WhatsApp yang masuk nih Bapak. Iya. Dari Bunda Adi ya. Bunda Adi yang ada di Musi Banyu Asin. Assalamualaikum, selamat pagi Komandan, katanya Pak. Bolehkah saya mengajukan saran nih kepada TNI? Bagaimana kalau untuk pembangunan infrastruktur jalan ini TNI saja yang membangunnya Pak. Sepertinya 74 tahun seingat saya yang membangun jalan ini TNI begitu. Ini pertanyaan dari Bunda Adi ya, yang ada di Banyu Asin. Silakan langsung ditanggapi Pak. Ya, terima kasih Bunda Adi. Ya, kalau untuk pembangunan jalan ya memang itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau di TNI ini kan sifatnya pembangunan sifatnya membantu. Nah, membantu. Nah, leading sektornya memang sudah ada dari ini. Walaupun kami juga memiliki kemampuan itu, karena di TNI itu kan ada satuan disebut dengan ZENI. Nah, ZENI. Dia tuh ZENI konstruksi, dia membangun jalan, membangun bangunan. Itu memang dia faknya ataupun keahliannya di situ memang. Nah, untuk pembangunan itu tetap kita harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah bagaimana untuk masalah pembangunan ini, apakah bisa kita kerjasamakan baik dengan TNI atau melalui langsung dari pemerintah daerah. Karena kan pembangunan jalan ini ada jalan yang nasional begitu ya Pak ya. Ada yang mungkin tingkat provinsi begitu ya Pak ya, atau itu, kota begitu ya. Iya, itu sudah ditentukan di dalam ketentuan-ketentuan itu, program-program itu sendiri. Kalau masuk ke program TMMD otomatis nanti dikerjakan oleh TNI bersama dengan masyarakat. Gitu. Oke. Baik, ini ada WA lagi Pak. Pak, di kampung kami Lubuk Tunggal ada jalannya yang rusak berat nih Pak, sehingga kami mau pulang kampung untuk nyekar orang tua itu sering terkendala. Bisakah pemerintah memprogramkan ke kampung kami Pak? Oh bisa, sangat-sangat bisa sekali. Jadi apabila memang itu menjadi suatu hambatan kesulitan masyarakat di daerah Lubuk Tunggal ini, silakan aja nanti menyampaikan kepada pihak desa yang saya sampaikan tadi, bottom up tadi. Nah, kalau memang ini urgent, pasti akan diangkat terus program ini sampai ke pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, akan kita masukkan ke dalam program TMMD untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian. Oke, baik. Ini ada lagi kembali pertanyaan dari Bapak Rohmadi di Suwak Simpur. Pak, kok apa dia nih? TMMD ya. Kok TMMD sekarang cuma di daerah Pak? Dulu pernah ada TNI masuk desa gotong royong bareng warga buat paret atau got. Saya ingat dulu waktu saya kecil Pak, di tempat tinggal saya yang ada di kawasan Pak Jo. Nah, kenapa Pak ini kenapa katanya kalau sekarang kayaknya di daerah-daerah terpencil saja, bukan seperti di daerah perkotaan seperti daerah Pak Jo, seperti dulu mereka merasakan ada di daerah Pak Jo. Kalau sekarang kok nggak ada lagi Pak gitu. Ya. Jadi kalau untuk TMMD ini memang difokuskan kepada daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, kemudian terpencil, terisolir, daerah perbatasan, daerah kumuh perkotaan. Nah, ini ada juga sih daerah kumuh perkotaan dan daerah lain yang terkena dampak bencana. Nah, apabila di situ tidak ada, sebenarnya itu kegiatan yang disebut dengan kegiatan karya bakti tadi. Karya bakti. Kegiatan gotong royong biasa yang rutinitas, dan itu kalau memang itu dibutuhkan oleh masyarakat,
sampaikan saja kepada aparat kewilayahan setempat. Nanti aparat kewilayahan setempat itu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin ada selokan yang mampet, ada dan sebagainya. Mau kita kerja bakti sama-sama, mau gotong royong sama-sama, bisa. Kita masih bisa melaksanakan itu. Oke, gitu. baik. Nah, TMMD tadi yang sempat terputus tadi Bapak tentang tentunya Jurnalistik. adanya lomba jurnalistik segala macam. Silakan itu. Bapak. Jadi lomba jurnalistik saya lanjutkan untuk materi dan satgas tadi. Produknya harus dalam bentuk feature. Feature ya. Sesuai dengan objek kegiatan TMMD. Kemudian produk video kalau yang online ya, yang video produk elektronik, minimal produk videonya maksimal 10 menit. Tayangannya durasi minimal 1 menit dan sudah pernah ditayangkan di media. Oke. Ya, jadi sudah pernah tayang mungkin di TV nasional maupun TV lokal. Nah, kemudian bahan itu baru kita kirim ke panitia untuk dilombakan. Artinya audiovisual ya Pak? Ya, audiovisual. Itu yang elektronik ya. Kemudian yang cetak tadi, cetak maupun online kan sama saja itu berbentuk feature. Nah, kemudian untuk teman-teman wartawan itu pun ada. Ya, teman-teman wartawan pun ikut dilombakan. Yaitu kriterianya sama seperti yang disampaikan tadi, tapi pada teman-teman wartawan cenderung kepada pemberitaan. Ya, baik online, elektronik maupun media cetak. Artinya wartawan RRI juga boleh dong Pak? Oh boleh. Beberapa tahun yang lalu TVRI pernah juara 1, RRI juga ada yang dapat. Nah, jadi bisa. Jadi baik bisa menggunakan media elektronik inilah, menggunakan media RRI ini untuk ikut lomba dan jurnalistik itu. Oke, baik. Kegiatan TMMD ini tempat-tempatnya di mana saja nih Pak? Tentunya ini akan bisa menjadi informasi bagi masyarakat ya. Untuk yang TMMD ke-115 ini kita dilaksanakan di 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota. Di mana saja itu Di 5 kabupaten kota itu yang pertama di daerah Rejang Lebong, di Kabupaten Rejang Lebong. Tepatnya di lokasi Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Nah, itu di sana dilaksanakan TMMD. Ini Rejang Lebong Bengkulu ya Pak? Bengkulu betul. Ya. Karena kami dari Kodam 2 kan saya sampaikan tadi kami membawai dari 5 provinsi itu. Nah, yang di Bengkulu itu di daerah Rejang Lebong. Kemudian yang di wilayah daerah Jambi, nah, daerah Jambi itu berada di daerah Desa Kambang Sari Baru, Kecamatan Marosebo, Ulu, Kabupaten Batanghari. Nah, ini daerah ke Batanghari. Kemudian yang di daerah Lampung berada di Kabupaten Tanggamus. Nah, di Desa Sinar Jawa. Sedangkan yang berada di Sumatera Selatan sendiri ini berada di 2 tempat ini. Di mana kalau di Sumatera? Berada di Kabupaten Oki. Tepatnya di lokasi Desa Cahya Bumi, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki. Dan yang satu lagi ada di Desa Pagar Batu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Nah, ini untuk 115 ya. Nah, dari tentunya beberapa daerah yang Bapak sebutkan tadi kayak Rejang Lebong, apa yang menjadi persoalan yang tentunya akan dibangun di sana Pak? Kalau yang berada di daerah Rejang Lebong itu sasaran fisiknya dia pembukaan badan jalan, kemudian pembuatan drainase 10 meter, kemudian pembuatan plat deker ada 5 unit, pembuatan sumur bor 1 unit. Kemudian untuk sasaran non fisiknya dia melaksanakan penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, Kamtipmas, pertanian, bahaya narkoba, Karhutla, paham radikalisme, penurunan angka stunting, posyandu, posbindu, KB kesehatan, donor darah, dan pemutaran film-film perjuangan untuk masyarakat. Oke, itu gitu. kalau yang di Rejang Lebong. Kalau yang di Sumatera Selatan sendiri, ini agak lebih ngulik karena lebih dekat dengan kita begitu Pak. Ya, kalau di Sumatera Selatan sendiri, apa saja yang tentunya menjadi keinginan masyarakat untuk bisa direalisasikan dalam program TMMD ini Pak? Untuk di Sumatera Selatan? Ya, di Sumatera Selatan, misalnya di Desa Cahya Bumi dan Desa Pagar Batu tadi. Kemarin pada waktu saya meninjau ke Desa Cahya Bumi, masyarakat itu menginginkan adanya pembukaan jalan dan pengerasan jalan, termasuk pembuatan jembatan, pembuatan box culvert,
kemudian pembangunan MCK, di sana juga ada rehab masjid, kemudian dibuatkan juga di sana sebagai sport center. Sport center. Dia minta dibangunkan. Itu tempatnya di dalam hutan, Mbak, di pelosok. Mereka menginginkan di desanya ada lapangan sepak bola, ada lapangan voli, dan itu kita buatkan. Dibuka, benar-benar dibuka. Iya, dibuka. Kawasan itu ya, Pak Ya, ya. kawasan itu dibuka. Ya, Itu tentunya. hutan atau seperti apa? Kanan kirinya masih hutan karet Hutan itu. karet. Iya, Oh, hutan oke. karet. Nah, tapi masyarakat situ menginginkan, kemudian kita fasilitasi, kemudian lahan-lahannya yang akan kita gunakan juga sudah tidak bermasalah, karena sudah kesepakatan bersama dari masyarakat, tentunya juga dengan didampingi dari pemerintah daerah, akhirnya kita wujudkan. Ya, alhamdulillah ini sudah hampir mencapai 90% untuk pembangunan di sana. Oke. Demikian. Nah, ini kita pengen tergelitik untuk bertanya, di sini kan ada salah satu kegiatan non fisik yang dilakukan. Ini ada penyuluhan KB dan penyuluhan stunting. Iya. Nah, ini apakah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau seperti apa? Betul sekali. Ini yang dikatakan bahwasanya TMMD ini yang bekerja bukan TNI saja, tapi seluruh leading sektor ikut. Tapi di TNI dalam. juga kan ada juga dokternya Ya, gitu ya, Pak ya? tentu. Aha. Nah, seperti misalnya penyuluhan tentang stunting. Nanti kita akan yang memberikan penjelasan dari Dinas Kesehatan. Nah, kita dampingi. Nah, masyarakat akan diberikan penjelasan masalah stunting. Posyandu juga. Jadi biasanya kegiatan ini sangat-sangat ditunggu nih dari instansi-instansi lain. Contohnya nih, Mbak. Ya. Pada waktu upacara pembukaan itu di lapangan yang luas, kita sudah menyiapkan beberapa stand. Nah, di situ ada baksosnya, makanya standnya seperti sunatan massal. Ada stand lagi posyandu, sampingnya lagi ada dukcapil, untuk pendataan penduduk, sampingnya lagi ada tentang teman-teman dari kepolisian untuk pembuatan SIM. Dan sebagainya. Jadi dibuat stand-stand. Nah, dibuat stand. Jadi artinya masyarakat bisa ke sini, bisa ke sini gitu itu. ya, Pak. Kemudian kita kasih hiburan musik supaya masyarakat terhibur juga. Nah, itu merupakan satu terobosan. Jadi masyarakat yang di desa yang terpencil sana yang tidak pernah tahu itu, mereka sangat senang. Bisa mendapatkan informasi. Iya, dapat informasi banyak. Termasuk dari teman-teman instansi juga senang karena dia dibantu dengan adanya kegiatan ini, kan dia bisa cepat langsung jemput bola begitu ya, Pak jemput ya? bola. Nah, jadi meringankan tugas teman-teman yang di instansi lain juga gitu. Nah, itulah makanya kita kolaborasi ini dalam bentuk program TMMD. Oke, Gitu, Mbak. jadi kalau untuk misalnya melakukan tentunya kolaborasi ini, Pak, antara instansi satu dengan instansi lain begitu, Pak, ketika untuk realisasi begitu ya, Pak. Ini kan butuh yang namanya komunikasi. Komunikasi dulu. Nah, ini komunikasi yang dilakukan itu biasanya berapa lama untuk bisa merealisasikan hal tersebut, Pak? Jadi komunikasi ini sudah setelah kita terbentuk ya program ini, itu sebenarnya sudah dibicarakan di tingkat pusat. Oh, dari pusat. Iya. Okay. Jadi di bawah ini tinggal menjalankan saja. Oke. Nah, gitu. Jadi teman-teman di bawah ini sudah tahu, Pak, kami sudah dapat informasi dari pusat ada kegiatan ini. Jadi mereka sudah tahu semua di wilayah itu. Oh, nah, ada TMMD, nanti kami petunjuk dari atasan harus membuat ini. Jadi yang di bawah tinggal eksekusi. Eksekusi aja. Cakep. Jadi semuanya terintegrasi semuanya. Terintegrasi gitu. ya. Karena dari pusat, dari dalam pada waktu acara pembukaan juga itu dihadiri oleh para menteri-menteri, para kementerian-kementerian itu, mulai dari Kementerian Desa, Kesehatan, nah itu semua hadir dalam hal tersebut. Iya, Oke, gitu. Bapak, kita sudah hampir ada di penghujung. Nggak terasa Wah, ya. iya. Ngobrol. Kemudian juga banyak para penelpon yang gabung gitu Iya, yang bertanya terima langsung. kasih. Di sini memang TNI benar-benar hadir untuk masyarakat Iya. dalam pembangunan negeri NKRI yang tercinta ya, Pak ya. Iya. Nah, sebagai tentunya di penghujung kebersamaan sebagai closing statement, silakan Bapak, apa yang menjadi pesan dan juga harapan? Menjadi pesan dan harapan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia atau masyarakat di Sumatera Selatan ini, mari kita bersama-sama bergotong royong, kita bersama-sama menumbuhkan rasa kepedulian sesama, tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, sehingga pembangunan di daerah kita bisa tercapai dengan baik. Itu semua karena adanya semangat persatuan dan kesatuan. Oke, adanya semangat persatuan dan kesatuan. Ya.
Gitu. Oke, Gitu aja, baik. Mbak. Terima kasih tentunya kami ucapkan kepada narasumber kita Bapak Kolonel Kavaleri Rohiyat ya, Happy Arianto Esos MM. Beliau adalah Kapendam 2 Sriwijaya. Banyak sekali informasi, banyak sekali edukasi, Terima dan tentunya kasih. tanggapan positif masyarakat terhadap tentunya program kegiatan TMMD ini ya Pak ya. Dan ini adalah dalam rangka untuk membangun negeri yang kita cinta ini. Mari bersama untuk bersinergi, untuk tentunya memberikan kontribusi terbaik bagi NKRI. Iya. Iya, Terima baik. kasih, Mbak. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Bapak untuk informasi dan edukasinya. Untuk juga pendengar, terima kasih yang sudah bergabung melalui line telepon di 0711369977 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 082179279090. Kami juga menginformasikan kepada tentunya pendengar, permohonan maaf ya, mungkin siaran kami agak sedikit terganggu dengan adanya tentunya suara-suara yang agak bising begitu ya, karena sedang ada perbaikan di ruang studio Pro 1 dan ruang studio RRI Palembang saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang hadir. Di penghujung kebersamaan Bapak, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.